Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Wulandari dari TBI kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan makalah fikih ibadah tentang toharoh dan najis. Oke, yang pertama itu pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya kebersihan atau bersih dari berbagai kotoran. Sedangkan menurut istilah, toharoh berarti tindakan menghilangkan hadas dengan air atau debu yang bisa menyucikan. Jadi, toharoh itu adalah menghilangkan sesuatu yang ada di tubuh yang menjadi penghalang bagi pelaksanaan sholat dan ibadah. Dan yang kedua itu ada pembagian toharoh. Toharoh itu dibagi menjadi dua, yaitu toharoh hakiki dan toharoh hukmi. Toharoh hakiki maksudnya itu adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian, dan tempat salat dari najis. Boleh dikatakan bahwa toharoh secara hakiki adalah terbebasnya seseorang dari najis. Seorang yang salat dengan memakai pakaian yang ada noda, darah, atau air kencing, itu tidak sah salatnya, karena dia tidak terbebas dari ketidaksucian secara hakiki. Lalu toharoh hukmi. Toharoh hukmi itu adalah sucinya kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Toharoh secara hukmi itu tidak terlihat kotorannya secara fisik. Bahkan boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran pada diri kita. Namun tidak adanya kotoran yang menempel pada diri kita belum tentu dipandang bersih secara hukum. Bersih secara hukum adalah kesucian secara ritual. Lalu yang ketiga itu ada tujuan toharoh. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan toharoh, itu diantaranya yaitu guna menyucikan diri dari kotoran berupa hadas dan najis. Dan yang kedua itu sebagai syarat sahnya sholat dan ibadah seorang hamba. Toharoh memiliki hikmah tersendiri, yaitu sebagai pemelihara serta pembersih diri dari berbagai kotoran maupun hal-hal yang mengganggu dalam aktivitas ibadah seorang hamba. Taharah atau bersuci menduduki masalah penting dalam syariah Islam. Boleh dikatakan bahwa tanpa adanya taharah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan diterima. Sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan toharoh secara mutlak. Tanpa toharoh, ibadah itu tidak sah. Bila ibadah tidak sah, maka tidak akan diterima oleh Allah. Kalau tidak diterima oleh Allah, maka konsekuensinya adalah kesia-siaan. Jadi toharoh itu sangat penting ya dalam Islam. Baik toharoh secara hakikat, yaitu cuci pakaian, badan, dan tempat salat dari najis, maupun secara hukum, yaitu menyucikan anggota badan dari hadas dan menyucikan seluruh tubuh dari janabah. Hal ini karena merupakan syarat untuk sahnya sholat yang dilakukan 5 kali sehari. Dan sholat adalah berdiri menghadap Allah, melakukannya dalam keadaan suci, yang merupakan sikap zim atau pengagungan kepada Allah. Dan Islam juga sangat menyukai kebersihan dan kesucian. Selanjutnya ada hikmah dan manfaat toharoh. Yang pertama itu ada manfaat jasmani, membasuh seluruh tubuh dan seluruh ruas yang ada dapat menambah kesegaran dan semangat, menghilangkan keletihan dan kelesuan, sehingga ia dapat mengerjakan sholat secara sempurna, khusyuk, dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang manfaat yang kedua itu adalah manfaat ukhrawi bagi taharah fisik.
Yang pertama itu semua orang yang memiliki gairah agama sepakat dengan melakukan tugas ini atau bertoharoh ini, tidak memandang kaya atau miskin, orang desa atau orang kota. Yang kedua, toharoh dapat meningkatkan mereka akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghilangkan kotoran dari diri mereka. Selanjutnya kita akan membahas tentang najis ya. Najis berasal dari bahasa Arab yang berarti kotoran atau yang kotor, dan menurut istilah adalah sesuatu yang dipandang kotor atau menjijikkan oleh syariat yang harus disucikan dengan menjadikan tidak sahnya terhadap pelaksanaan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Najis mengharuskan seseorang untuk membersihkan dan menyucikannya. Di sini ada macam-macam najis ya, dan cara menghilangkannya. Yang pertama itu ada najis muhafafah atau najis ringan. Najis ringan itu misalnya kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan selain ASI atau air susu ibu. Dan cara menyucikan najis muhafafah ini yaitu mencucinya hendaklah dibasuh sampai air mengalir di atas benda yang terkena najis sampai hilang bau dan rasanya. Yang kedua ada najis mutawasitoh atau najis yang sedang. Maksudnya sedang itu najis yang tidak ringan dan tidak juga berat. Termasuk dalam jenis najis ini adalah sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur, apapun bentuknya. Adapun cara untuk menyucikannya yaitu dibasuh dengan air sampai hilang sifatnya atau bendanya. Apabila sudah berulang kali dicuci tetapi bendanya masih ada, bekasnya masih ada, maka hukumnya dianggap suci dan dimaafkan. Yang terakhir itu ada najis mukhaladoh atau najis yang bersifat berat ya. Yang termasuk dalam najis ini adalah anjing, babi, termasuk babi hutan juga. Adapun cara untuk menyucikannya dari najis besar ini atau najis mukhaladoh itu adalah dengan mencucinya dengan air sebanyak 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Adapun cara mencuci benda yang terkena najis, misalnya pakaian atau anggota badan yang terkena najis. Nah, pakaian atau anggota badan yang terkena najis wajib dicuci dengan air bersih atau air yang suci dan mensucikan. Sedemikian rupa sehingga zat najis itu hilang warnanya, baunya, dan rasanya. Jika setelah cukup dicuci masih juga ada warna, bau yang sulit dihilangkan, dan itu masih tetap bisa dimaafkan najisnya. Lalu ada juga cara menyucikan kencing bayi. Kencing bayi laki-laki maupun perempuan yang berusia di bawah 2 tahun dan dia tidak makan makanan selain air susu ibu. Cara menghilangkannya itu cukup diperciki air bersih di atasnya sedikit demi sedikit sampai baunya menghilang atau wujudnya itu hilang. Baik, saya kira cukup.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.